Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMA Sedaga tahun ini. Nah, di sini kita akan membahas salah satu kisi-kisi yang ada di matematika lanjut, yaitu suku banyak atau polinomial. Ya, jadi berdasarkan kisi-kisi yang sudah beredar ya, bahwa untuk materi suku banyak atau polinomial, ada 3 materi yang bakalan muncul ya soal-soalnya. Yaitu yang pertama adalah tentang operasi polinomial atau operasi pada suku banyak. Kemudian pemfaktoran, ini yang biasa kita kenal dengan materi teorema faktor. Kemudian ada suku sisa atau yang biasa kita kenal dengan teorema sisa. Nah, kali ini kita akan membahas khusus suku sisa atau teorema sisa. Coba kita bahas dulu satu slide ya materinya seperti ini. Jadi kalau misalkan jika suku banyak Px ini berderajat n, ini pangkatnya ya. Tapi kalau di kisi-kisi itu derajatnya paling tinggi 3. Tapi nanti kita akan membahas soal-soal yang berderajat lebih dari 3 ya. Ini hanya untuk sebagai pengayaan. Dibagi dengan x plus minus h ya. Maka sisa pembagiannya adalah P minus plus H. Ini kita jelaskan dulu apa sih maksudnya teman. Misalkan begini. Ada suku banyak ya Px. Nanti kita berikan contoh setelah slide ini. Dibagi misalkan X tambah 2 ya. Maka cara menentukan sisanya itu adalah kita cari dulu nilai X yang ada di sini, yaitu kita lawankan tandanya saja. Jadi ini kita bisa anggap sebagai minus 2. Lawannya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di sini minus, maka di sini plus. Misalkan ini X dikurang 5. Maka ini akan menjadi kita anggap sebagai X-nya itu 5. Nah, kita masukkan ke sini, kita masukkan ke Px. Maka yang dikerja sebenarnya adalah P-2. Atau kalau misalkan ini X-nya 5, berarti yang kita kerja sebenarnya itu adalah P5. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, bahwa sebenarnya menentukan sisa dari suku banyak itu, atau yang kita kenal dengan teorema sisa, sebenarnya kita menentukan nilai dari suku banyak itu. Ya, ini adalah teori yang teman-teman semua sudah pernah mungkin pelajari di matematika peminatan atau matematika lanjut. Ya, bahwa menentukan sisa itu sebenarnya sama saja dengan menentukan nilai dari suku banyak. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada koefisien dari X-nya, yaitu bentuk umumnya adalah AX plus minus B. Maka sama dengan yang ini, yaitu kita lawankan tandanya kemudian dibagi dengan A. Misalkan begini, PX ini kita bagi dengan 2X ditambah 3. Maka X di sini yang kita anggap adalah minus 3/2. Karena di sini plus itu kan lawannya min 3. Terus dibagi 2 karena ada di sini koefisiennya 2. Maka yang dikerja sebenarnya di sini itu adalah P dalam kurung min 3/2. Ya, seperti itu konsepnya. Kalau minus ya tinggal plus di sini. Kalau bagaimana kalau misalkan X ini minus? Misalkan di sini Px itu dibagi, ya coba kita kembangkan ya. Ini min 2X ditambah 5, seperti itu. Berarti X yang dianggap di sini adalah yang kita masukkan ke suku banyaknya ya. Plus 5 itu kan lawannya minus 5 ya. Terus di sini minus 2 pindah ya dibagi ya minus 2. Jadi minusnya bisa habis sehingga P-nya itu sama dengan 5/2. Ini yang teman-teman semua terkadang keliru ya, bahwa kalau misalkan ini kan jelas ya plus 5 kan pindah ruas jadi minus. Kalau misalkan satu kesatuan seperti ini kan kali. Kalau pindah ruas tetap minusnya ikut, ya. Jadi ini teman-teman semua harus waspadai ya. Kalau saya tekankan ke plus sebaliknya. Tapi kalau kali pindah ruas, minusnya tuh ikut. Ya, minusnya ikut sebagai pembagi. Coba kita bahas dulu satu atau dua contoh soal sebelum kita bahas soal-soal TKA yang muncul di kisi-kisi. Misalkan begini. Tentukan sisa pembagian suku banyak dari 3x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 dengan x tambah 1. Ya, berarti ini yang kita masukkan adalah x-nya sama dengan min 1. Bisa ya? Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini. Jadi, sisanya di sini sama dengan, itu sama saja dengan P-1. Suku banyak ini P. Tinggal kita masukkan. Jadi 3 dalam kurung min 1 pangkat 4 dikurang 2 kali min 1 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali min 1 dikurang 12. Nah, tinggal kita hitung ya. Ini 3, dahulukan pangkat yang dikerja ya teman-teman, harus waspada. Jadi kalau misalkan di sini 3, kita kerja dulu pangkatnya, jangan dikali masuk keluar pangkat, itu jelas salah ya. Karena ini kan jelas kurung pangkat. Ya, berarti min 1 pangkat 4 itu 1. Kemudian dikurang 2, ini min 1 kuadrat 1.
Ini kan bisa langsung dikalikan, 5 dikali minus 1 minus 5 dikurang 12. Ini 3 dikali 1 3, dikurang 2, dikurang 5, dikurang 12, tinggal kita hitung ya. 3 kurang 2 1, 1 kurang 5 itu min 4, min 4 kurang 12 minus 16, ya. Ini, coba satu contoh lagi, coba dilihat contoh berikutnya ini ya. Di sini tentukan sisa pembagian suku banyak 3x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat ditambah 5x dikurang 12 dengan 3x sama dengan 3x kurang 1. Berarti x-nya di sini itu berapa? X-nya di sini adalah 1/3 ya, karena min 1 pindah ruas jadi plus, kemudian dibagi 3. Jadi di sini tinggal kita masukkan. Jadi sisanya di sini sama saja dengan P/3. Kita masukkan di sini ya. Ini sama dengan 3 dikali 1/3 dipangkatkan 4 dikurang 2 kali 1/3 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali 1/3 dikurang 12. Di sini perlu teliti ya. Coba ini 3, kemudian 1/3 pangkat 4 jadinya 1/81. Ya, coba dikoreksi. Dikurang 2 kali 1/3 kuadrat berarti 1/9. Ini ditambah tinggal dikalikan saja ya, 5 kali 1 5/3 dikurang 12. Nah, kalau misalkan ada yang bisa kita coret, itu dicoret saja, misalkan ini 3 dengan 81, masing-masing bagi 3. Jadinya ini 27, sehingga ini berarti 1/27 dikurang 2 kali 1 2/9 ditambah dengan 5/3 dikurang 12. Ini mesti kita samakan penyebutnya ya, berarti karena ini ya kebetulan kelipatan 3, berarti kita langsung ambil, bisa ini penyebut 27 ya. Ini 27, 27, 27, 27. Karena 27 ini kan bisa dibagi 9 dengan 3 juga. 27 bagi 27 1, dikali 1 1, 27 bagi 9 3, 3 kali 2 itu 6. 27 bagi 3 9, dikali 5 45. Ini kan sebenarnya ada penyebut 1 ya. Ini sebenarnya penyebut 1 berarti 27 bagi 1 27, dikali 12 dapatnya 324. Coba dikoreksi kalau salah hitung. Berarti tinggal dihitung 1 kurang 6 minus 5 tambah 45 itu 39. 39 dikurang 324 dapatnya minus ya, minus 284/27. Oke, ini contoh pengantar sebelum kita bahas soal-soal TKA yang sudah muncul di kisi-kisi ya. Coba kita masuk ke soal yang pertama. Dipahami dulu teman soalnya ya. Ya, sebelumnya teman-teman mohon ya di-follow ya akun kita ya yang punya Twitter, Instagram dengan TikTok, itu bisa diikuti. Nama akunnya Ruan Tentor ya. Oke, coba. Fungsi polinomial berderajat 3 x pangkat 3 tambah 2x kuadrat ditambah dengan ax ditambah b memenuhi sisa pembagian fx oleh x tambah 1 adalah 6 dan sisa pembagian fx oleh x kurang 1 adalah 2 ya. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua pernyataan berikut yang benar. Coba kita lihat ya pelan-pelan ini. Berarti ini x-nya kita bisa anggap sebagai x sama dengan min 1. Bisa? Kemudian x kurang 1 kita bisa anggap sebagai x-nya sama dengan 1. Nah, ini kita akan masukkan satu-satu ke persamaannya, ke fungsi polinomialnya ya. Berarti seperti ini. Untuk x sama dengan min 1, kita masukkan ke sini. Berarti f min 1 sama dengan, pelan-pelan saja. Ini min 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali min 1 pangkat 2 ditambah dengan a kali min 1 ditambah b. Coba dilihat. Ini sama dengan 6 ya. Kita mesti samakan dengan 6. Seperti ini. Min 1 pangkat 3 itu min 1. Kemudian min 1 kuadrat 1 dikali 2 dapatnya 2. Ini a dikali min 1 minus a ditambah dengan b sama dengan 6. Berarti minus a ditambah b ini sama dengan min 1 tambah 2 itu kan 1 ya. Berarti pindah ruas ke kanan jadinya kurang. 6 kurang 1 dapatnya 5. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Kita kerja dulu yang x sama dengan 1. Di sini coba ya. Untuk x sama dengan 1 berarti f1 sama dengan. Ini menjadi, kita masukkan lagi ke sini.
1 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali 1, maaf ini tidak ada minusnya ya. Ini 1 kuadrat ditambah dengan A dikali 1 tambah B, ini sama dengan 2. Oke, coba. Ini kan 1 ya, tambah ini langsung 2 ditambah A ditambah B sama dengan 2. Berarti A tambah B sama dengan 1 tambah 2 kan 3 ya, berarti pindah ruas ke kanan, jadinya 2 dikurang 3, dapatnya min 1. Nah, ini persamaan 2. Persamaan 1 dengan persamaan 2 ini kita eliminasi substitusi. Bisa ya? Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dengan B-nya. Misalkan di sini, minus A ditambah B sama dengan 5. Di sini, A tambah B sama dengan min 1. Nah, ini bisa langsung dieliminasi variabel apa yang mau dihilangkan. Katakanlah langsung dikurang saja ya. Berarti B-nya ini habis. Oke, berarti A-nya di sini minus A dikurangi A ini minus 2A sama dengan 5 dikurangi min 1, 6. Jadinya A ini adalah 6 dibagi ya, minus 2 dapatnya minus 3. Berarti pernyataan ini salah ya. Oke, kita cari dulu nilai B-nya teman-teman. Kita ambil ini saja persamaannya ya. Berarti ganti A-nya dengan minus 3. Minus 3 ditambah B sama dengan 5. Ini B sama dengan, ini kan plus ya. Karena minus ketemu minus plus 3. Jadinya 5 dikurang 3 itu dapatnya 2. Oke, B-nya 2, A-nya minus 3. Kita masukkan kembali ke sini, ke fx-nya. Ya, karena kenapa? Karena kita kan menghitung ini teman-teman ya. Ini akan menjadi fx-nya ini sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat. Kemudian A-nya diganti dengan minus 3 x. Kemudian B-nya diganti dengan 2 plus 2. Nah, sekarang kita akan hitung satu-satu. Untuk yang di sini, F-2. Coba F-2. Ini tinggal diganti X-nya dengan min 2 ya. Berarti min 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali min 2 kuadrat dikurang 3 kali min 2 ditambah dengan 2. Ini harus kita hitung pelan-pelan ya. Coba. Minus 2 pangkat 3 itu minus 8. Ditambah minus 2 kuadrat 4. Dikali 2 berarti 8. Ini langsung saja ya teman-teman ya. Minus 3 dikali minus 2 itu positif 6. Ditambah dengan 2. Berarti ini habis. Minus 8-nya habis ya. 6 tambah 2, 8. Berarti F-2 itu 8 harusnya. Ini salah. Ya. Terus F0. Di mana kita tulis? Langsung saja di sini ya. F0 berarti tinggal diganti X-nya dengan 0 saja ya. Karena ini kan 0 pangkat 3, 0. 0 kuadrat. 0 dikali 2, 0. Dikurang 3 dikali 0, 0 ditambah 2. Berarti dapatnya ini 2. Pernyataan ini benar. Oke. Sisa pembagian fx oleh x kurang 2 adalah 20. Berarti kita uji lagi. F2 apakah sama dengan 20? Kita hitung. Kita masukkan lagi ke sini ya. Ini 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 kali 2 pangkat 2. Dikurang 3 kali 2 ditambah dengan 2. Kita hitung pelan-pelan. 2 pangkat 3, 8. 2 kuadrat 4 dikali 2, 8. Min 3 dikali 2 itu minus 6 tambah 2. Coba dihitung baik-baik. 8 tambah 8 itu 16. 16 kurang 6. 10. 10 tambah 2 itu dapatnya 12. Pernyataan ini berarti salah. Oke, coba kita uji lagi yang kelima. Diganti ini F-nya, X-nya dengan min 3 berarti ya. Ini min 3. Nah, coba berarti di sini F min 3. Semangat ya teman-teman. Min 3 pangkat 3. Wah, ini terlalu banyak yang akan kita hitung ya. Oke, min 3 pangkat 2 dikurang 3 kali min 3 ditambah dengan 2. Coba hitung baik-baik. Min 3 pangkat 3 ini min 27. Kemudian min 3 kuadrat 9 dikali 2 ini dapatnya 18. Kemudian min 3 kali min 3 itu positif 9 ditambah dengan 2. Coba dikoreksi ulang ya, dihitung baik-baik teman-teman. Jangan sampai saya yang salah hitung. Min 27 tambah 18 ini min 9. Min 9 tambah 9 itu 0. 0 tambah 2 itu dapatnya 2.
Berarti pernyataan ini benar ya. Oke, jadi kesimpulannya pernyataan 3 dengan 5 ini benar. Oke, luar biasa ya untuk satu nomor ini teman-teman. Dan soal ini yang muncul di kisi-kisi kemarin ya. Oke, coba kita bahas soal berikutnya nomor 2. Ya, nomor 2 ini kurang lebih sama dengan di nomor 1 tadi ya. Coba kita lihat. Jika suku banyak Gx sama dengan X pangkat 3 tambah Nx kuadrat dikurang X tambah 1 dan Fx-nya X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 8X tambah 2. Dibagi dengan X tambah 1 memberikan sisa yang sama. Maka tentukan pernyataan berikut ini yang benar. Memberikan sisa yang sama berarti ini kan X sama dengan min 1. Nah, ini kita masukkan ke sini, kita masukkan juga ke sini, kemudian disamakan. Karena begini konsepnya ini. G min 1 itu sama dengan F min 1. Ya kan? Karena kan dikatakan memberikan sisa yang sama. Berarti ini yang kita kerja sebenarnya. Berarti ini min 1 pangkat 3 di sini ya, pelan-pelan. Min 1 pangkat 3 ditambah dengan N kali min 1 kuadrat dikurang min 1 tambah 1. Ya, dikoreksi kalau salah itu. Sama dengan ini. Min 1 pangkat 3 ditambah dengan 4 kali min 1 pangkat 2 tambah 8 kali min 1 tambah 2. Ada yang sama kiri kanan itu bisa dicoret langsung. Min 1 pangkat 3 dengan min 1 pangkat 3 sama. Bisa langsung dicoret begitu Kak? Itu bisa ya, karena nilainya sama. Min 1 kuadrat 1 dikali N berarti N. Ini min ketemu min plus tambah 1 ya. Sama dengan min 1 kuadrat 1 dikali 4, 4. Ini 8 dikali min 1, min 8 ditambah dengan 2. Ini N sama dengan, ya ini kan 2 ya, pindah ruas ke kanan. 4 kurang 8, min 4 tambah 2. Ini 2 pindah ruas jadi kurang. Berarti dapat N-nya ini 2 kurang 2, habis sisa min 4. Berarti N-nya itu minus 4. Pernyataan ini benar. Ya. Nah, bagusnya min 4 ini kita masukkan ke Gx ya. Ini akan menjadi, coba kita ganti X N-nya dengan min 8. Jadinya X pangkat 3. Ini kan minus ya, berarti plus. Ini jadinya minus. Minus 4X kuadrat dikurang X ditambah dengan 1. Coba kita cari yang ini. Fx sama dengan, ini X sama dengan 2 ya. Berarti kita ganti X-nya dengan 2. Apakah sama dengan 12? Kita masukkan ke sini. Jadi, untuk X sama dengan 2, ini menjadi F2. X-nya diganti 2. 2 pangkat 3 ditambah dengan 4 kali 2 kuadrat ditambah dengan 8 kali 2 ditambah 2. Coba hitung baik-baik. 2 pangkat 3 8. 2 kuadrat ini 4 dikali 4 16 ya. Coba dilihat. Ditambah dengan 8 kali 2 16 ditambah dengan 2. Wow, ini banyak ya. 8 tambah 16 ini 24 tambah 16 40 tambah 2 42. F2 harusnya 42, ini 12, ini salah ya. Oke, coba pernyataan ketiga. Jumlah koefisien pada Gx adalah min 3. Yang mana sih itu koefisien? Koefisien itu yang melekat, ini saya tuliskan ya, ini melekat di variabel. Nah, itulah koefisien. Nah, berarti di sini, ini kan koefisiennya 1 ya, saya cakar di sini. Ini koefisiennya minus 4. Ini koefisiennya minus 1. 1 ini bukan koefisien, ini namanya konstanta. Tinggal dijumlahkan. Min 1 kurang 4 itu min 3. Min 3 kurang 1 ini minus 4. Ini jumlah koefisiennya di sini itu minus 3. Ya, berarti pernyataan ini juga salah. Kemudian yang berikutnya, sisa pembagian Gx oleh X sama dengan min 3, apakah sama dengan min 20? Coba. Untuk X sama dengan ini berarti X-nya min 3 ya. Untuk X sama dengan min 3, kita masukkan ke Gx-nya, G min 3. Sama dengan, berarti di sini min 3, oh di sini ya, yang sudah kita ganti N-nya. Min 3 pangkat 3 dikurang 4 kali min 3 pangkat 2 dikurang dengan min 3 ditambah dengan 1. Ya, coba dilihat. Min 3 pangkat 3 ini min 27.
min 3 kuadrat ini 9 dikali min 4 berarti minus 36 ya. Karena kan positif dikali 4 minus ya maksud saya itu minus 36. Ini plus 3 ditambah dengan 1 berarti minus 27 kurang 36 tambah 4 dapatnya minus ya minus 59. Ini salah jauh lagi ya. Jangan-jangan cuma satu yang benar. Coba yang ini. Yang terakhir ya. F1 sama dengan 15. Berarti kita langsung ganti di sini. X-nya dengan 1. Untuk X sama dengan 1. Karena ini langsung saja ya. F1 tidak perlu kita berikan minus atau plus. Tidak usah kita perhatikan. Langsung kita substitusi ke Fx di sini. Berarti di sini F1. Ini 1 pangkat 3. Kalau 1 itu sebenarnya tidak berpengaruh ya di perhitungan yang ada variabelnya. Langsung saja kita abaikan yang ada variabel. Tetapi ini tidak apa-apa. Kita runtut saja ya. 1 pangkat 3, 1. Ini 4 ditambah 8 ditambah 2. 1 tambah 4 ini kan 5 ya. 5 tambah 8, 13 tambah 2, 15. Nah, ini ternyata yang benar. Jadi pernyataan yang benar ini pernyataan 1 dengan 5 ya. Oke, luar biasa ini soalnya ya. Next nomor 3, silakan. Ya, nomor 3 ini agak mirip-mirip secara kerjanya dengan nomor 2 tadi. Cuma ini soalnya pilihan ganda biasa ya. Berarti ini X sama dengan min 1. Kita masukkan bersamaan ke sini. Gitu ya. Nah, coba ini 2 kali min 1 pangkat 3 dikurang. Min 1 kuadrat ditambah dengan A dikali min 1 tambah 7. Harus disamakan ya. Karena dikatakan memberikan hasil yang sama. Berarti di sini saat min 1 pangkat 3 juga ditambah dengan 3 kali min 1 kuadrat dikurang 4 kali min 1 dikurang 1. Coba kita hitung baik-baik. Min 1 pangkat 3 itu kan min 1 dikali 2 berarti min 2 ya. Ini min 1 kuadrat 1 ketemu dengan kurang 1 ya. Ini minus A ditambah dengan 7. Oke. Ini min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 kuadrat 1 dikali 3, 3. Kemudian ini minus 4 dikali min 1 berarti positif 4 dikurang 1. Ini min 2 kurang 1 min 3. Min 3 tambah 7, 4. Berarti 4 dikurang A sama dengan. Ini min 1 tambah 3, 2 tambah 4, 6 dikurang 1, 5. Berarti min A sama dengan. Pindah ruas ke kanan. 5 kurang 4, 1. Berarti A sama dengan min 1. Jawabannya bravo. Oke, bisa ya. Next nomor 4. Silakan. Ya, ini soal terakhir kita bahas sebelum kita kasih oleh-oleh ya, karena ada oleh-oleh yang kita berikan 1 nomor. Coba, ini sebenarnya sudah melewati ya, sudah melewati dari kisi-kisi. Kenapa? Karena di kisi-kisi itu kan dikatakan pangkat 3 saja, tapi tidak apa-apa. Ini karena pengayaan ya, semakin banyak latihan semakin bagus ya. Ini sampai pangkat 13. Tapi sebenarnya ini hanya penggertak ya. Jadi tidak usah cemas kalau dapat soal yang lebih pangkatnya itu gimana gitu ya. Ini sebenarnya gampang saja. Ini kan X-nya min 1. Nah, kita masukkan ke sini ya. Berarti untuk X sama dengan min 1 kita masukkan 5 dikali min 1 pangkat 13 ditambah dengan 3 kali min 1 pangkat 10 ya. Dikurang K. Kita samakan dengan 20. Min 1 pangkat 13 ini kan pangkatnya ganjil ya. Kalau minus pangkat ganjil itu pasti minus. Tapi ini kan 1. 1 itu berapapun pangkatnya pasti 1 nilainya. 1 pangkat 1/2, 1 ya. 1 pangkat 2025 juga 1. 1 pangkat min 2 juga 1. Jadi 1 itu berapapun pangkatnya nilainya tetap 1. Begitu ya. Tetapi kalau di sini pangkat 13 berarti pangkat ganjil. Ingat kalau pangkat ganjil, ya saya tuliskan. Minus pangkat ganjil itu memberikan hasil minus. Kalau positif pangkat ganjil itu positif juga. Seperti itu ya. Beda kalau genap. Genap itu minus pangkat genap positif.
positif pangkat genap juga positif gitu ya. Oke, jadi ini hasilnya 5 kali min 1 ditambah dengan 3 kali min 1 pangkat 10 itu 1 dikurang K sama dengan 20. Jadi ini minus 5 ditambah dengan 3 dikurang K sama dengan 20. Coba hitung baik-baik. Minus 5 tambah 3 itu minus 2 dikurang K sama dengan 20. Berarti minus K sama dengan, pindah ruas ya. 20 tambah 2 itu 22. Jadi K sama dengan minus 22. Berapa jawabannya? Oke, gimana? Paham sampai di nomor 4 ya teman-teman? Ya semoga bisa paham ya. Oke, kalau misalkan belum paham bisa berkomentar lagi. Ini soal terakhir saya berikan sebagai oleh-oleh ya. Coba-coba didiskusikan dengan rekan-rekannya, kalau bisa di-share ya, atau bisa dikonsultasikan ke guru matematika, apakah matematika wajib ataukah matematika minat di sekolahnya ya. Dan yang belum follow akun kami agar di-follow ya. Kita punya 4 akun, ada Facebook, Twitter, Instagram, dengan TikTok ya. Oke teman, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.